Pada tahun 1980, jalan aspal menuju desa Rempek penuh lubang hingga perjalanan makin terasa jauh. Hanya warga desa yang memiliki kendaraan pribadi yang dapat melihat suasana di luar. Warga desa Rempek hidup di sekitar hutan dengan rumah sederhana dari kayu-kayu sisa dan pohon tumbang. Pekerjaan sehari-hari mereka sebagai buruh angkut kayu atau memanen pisang di lahan garapan orang lain. Keberadaan sekolah dasar pun terbatas. Anak-anak petani penggarap belajar di pondok-pondok pesantren. Desa Rempek merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan hutan di kaki Gunung Rinjani. Sengketa terjadi berlangsung sejak tahun 1984. Terdapat sekitar 160 kepala keluarga di lahan hutan bersertifikat seluas 84 hektar. Masyarakat penggarap hutan yang sudah memiliki sertifikat merasa tidak puas dengan perlakuan pemerintah. Meskipun telah banyak pertemuan dan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pemerintah. Karena saya termasuk salah satu saksi sejarah di situ, kami tahu persis keadaan kawasan hutan ini sebelum HPH masuk. Yang namanya perbatasan HP dengan HPT ini, kalau masuk di HPT itu hutannya masih sangat asri, sangat utuh sebelum HPH masuk. Nah di HP HP ini wilayah orang tua kita dulu melakukan ladang berpindah. Ladang berpindah karena diizinkan pada waktu itu jarak sekian tahun HP ini dibuka untuk masyarakat melakukan ladang berpindah. Nah, sedangkan di HPT itu benar-benar menurut kami, kalau boleh saya katakan, itu sangat sakral oleh masyarakat di sini, karena saya menyaksikan sendiri keadaan hutan seperti masyarakat betul-betul tidak berani di situ mengambil apapun yang ada di situ, apalagi jenisnya kayu. Nah, sehingga setelah HPH ini hengkang dari sini, maka masyarakat sudah mulai berani masuk. Oleh kehutanan bersama masyarakat juga, saya termasuk orang yang tidak setuju pada saat itu, karena isu yang kita dapat waktu itu, karena masyarakat, saya belum tahu sejarah waktu itu ya, belum tahu asal usul hutan ini gitu. Ya kita menolak ada pembibitan di Kuripan pada saat itu, di Dusun Kuripan kita menolak. Pada saat mau ditanam, kita ajak masyarakat untuk menolak. Kawasan hutan KPH Rinjani Barat seluas 40.983 hektar merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Gunung Rinjani. Penetapan KPH Rinjani Barat melalui Keputusan Menteri Kehutanan tahun 2009 tidak terlepas dari peningkatan laju degradasi hutan. Sebagai organisasi di tingkat tapak, KPH Rinjani Barat mempunyai mata dan tangan untuk menggali potensi dan informasi masyarakat di sekitar hutan. Dalam kurun waktu tahun 2000-an terjadi konflik-konflik, yaitu mulai tokoh-tokoh di sana mereka menginginkan sisa wilayah yang di hutan produksi tetap itu disertifikatkan semua. Nah, inilah konsumsi-konsumsi politik yang terjadi di wilayah desa Rempek. Nah, petugas kehutanan pada saat itu di Dinas Kehutanan Kabupaten melalui CDK 6 sangat kesulitan untuk masuk ke wilayah sana, bahkan dikejar-kejar oleh masyarakat. Jadi mereka seolah-olah kehadirannya itu ditolak. Beberapa kali patroli, penangkapan itu mereka diusir terus dan diintimidasi lah, bahasa kasarnya seperti itu.
Nah, ini yang terjadi permasalahan di sana. Ada beberapa pemicu konflik tenurial pengolahan hutan di kawasan Rempeh itu. Pertama, hadirnya HPH PT Angka Wijaya di sana yang mengolah hutan dan melakukan penebangan. Masyarakat memandang itu hal yang tidak biasa. Sementara mereka melakukan penebangan, dilakukan proses hukum. Itu masyarakat awam kan tidak memahami bahwa dia memiliki izin. Akhirnya dia pada saat reformasi 98 HPH diusir. Demikian juga pada saat itu di samping ada HPH, ada sertifikasi kawasan hutan oleh para pejabat di Kabupaten Lombok Barat dan di Kecamatan Gangga, kurang lebih 86 hektar pada tahun 83-84 melalui Prona BPN. Itu memicu kecemburuan dari masyarakat di Rempeh. HPH pergi, adanya sertifikasi hutan, sehingga semua orang menuntut untuk membatalkan sertifikasi hutan itu. Konflik itu bercampur sehingga kebencian masyarakat ditujukan kepada institusi kehutanan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kehadiran KPH Rinjani Barat diharapkan mampu mengatasi segala permasalahan dan memberikan solusi atas kelemahan kelembagaan kehutanan. Sudah seharusnya jika KPH Rinjani Barat menjadi mediator dan problem solver dalam penanganan sengketa tenurial di kawasan hutan Rempeh. Program yang ditawarkan oleh KPH pada saat itu, ya banyak skema yang ditawarkan, ya skema HKM, skema HTI, skema hutan adat, skema hutan desa, yang terakhir skema kemitraan kehutanan. Nah, setelah ditawarkan beberapa skema itu, setelah kita pertimbangkan, maka kita memilih skema kemitraan kehutanan pada saat itu, karena skema kemitraan kehutanan ini kami pikir sangat ini menguntungkan bagi masyarakat kita, yang terutama masyarakat kita yang mengelola kawasan hutan. Saya lihat dan kami sudah memulai sosialisasi itu, bagaimana supaya KPH bisa masuk di wilayah di kemitraan itu, di kehutanan ini, dengan mensosialisasikan manfaatnya, kaitannya dengan lingkungan, kemudian keamanan masyarakat untuk mengelola kawasan ini. Itu yang kita mau untuk supaya masyarakat mengerti gitu anunya kan. Wilayah kemitraan itu sekitar 623 hektar yang kita sudah MOU-kan BUMDes dengan Koperasi Kompak Sejahtera, dan bersama ada di sana ada KPH Rinjani Barat gitu. Di era kurun 2013 atau 14 bahkan sampai 15, setelah kegiatan rehabilitasi hutanan lahan, kita dorong bersama NGO Samanta untuk bagaimana memproses legalitas formal masyarakat itu mengelola hutan dengan baik sesuai dengan aturan. Sehingga waktu itu muncul peraturan Menteri P39 tahun 2013 terkait dengan kemitraan kehutanan. Dan dari sekian orang yang pro, ini alhamdulillah yang mendukung kita, mereka sepakat. Dan mereka sepakat, kemudian kita bentuk sebuah kelompok KTH, kelompok tani hutan, yang berkembang menjadi koperasi, yaitu KSU Kompak Sejahtera, yang di dalamnya juga itu ada tim 9 dan beberapa puluh orang yang mendukung kegiatan kita. Nah, dari situ dari KPH Rinjani Barat mendorong program-program kehutanan untuk bisa menjadi contoh bagi masyarakat-masyarakat yang tidak mendukung. Kenapa mereka memilih kemitraan kehutanan? Karena mereka merasa bahwa seperti kata pepatah, bahwa kita bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Karena ada ruang bermusyawarah di dalam kemitraan kehutanan ini. Nah, dan mereka juga sangat nyaman bagaimana pendampingan-pendampingan dari KPH
sangat intensif dengan kegiatan kemitraan kehutanan. Saat itu kita mencoba mengevaluasi persentase dukungan masyarakat terhadap program yang dilakukan oleh KPH. Ternyata alhamdulillah pada saat itu yang semula dukungan 0%, berikutnya dukungan 30%. Nah, pada saat itu setelah bergeraknya Koperasi Kompak Sejahtera, dukungan sudah menuju ke 60%. Nah, di 60% itu kita lakukan berbagai upaya kegiatan di sana yang memang kita mengikuti apa yang diinginkan oleh masyarakat, termasuk penetapan jenis-jenis tanaman. Sehingga setelah program revitalisasi berjalan dan semua orang melihat bahwa kerja-kerja KPH itu cukup luar biasa, sehingga seluruh masyarakat hampir mengikuti program tersebut dan menginginkan program tersebut berlanjut di wilayah lainnya. Kemitraan kehutanan antara Koperasi Kompak Sejahtera dengan KPH Rinjani Barat menjadi kemitraan pertama yang dilakukan oleh KPH se-Indonesia. Itu menjadi penghargaan KPH Rinjani Barat sehingga memperoleh penghargaan KPH terbaik secara nasional di tahun-tahun berikutnya. Besar harapan masyarakat Desa Rempe dengan kehadiran KPH Rinjani Barat bersama program kemitraan yang dibawa pada tahun 2012. Masyarakat berharap kehadiran KPH Rinjani Barat dapat menghapus trauma sengketa hutan. Tidak ada lagi sengketa antar masyarakat, Badan Pertanahan Nasional, dan kehutanan. Di Rempe Darussalam saat ini alhamdulillah sudah mulai kondusif karena masyarakat sudah mulai menerima bahwa kawasan yang dikelola ini adalah kawasan hutan dengan status hutan produksi. Jadi sudah tidak ada keinginan masyarakat untuk menjadikan kawasan hutan tersebut sebagai tanah milik untuk disertifikatkan. Mengapa demikian? Karena masyarakat sudah sejak dari 2017 telah menjadi kelompok perhutanan sosial dengan skema kemitraan. Kehadiran KPH di dalam memberikan atau memfasilitasi legalitas ini sangat besar yang menyebabkan masyarakat sekarang mulai tenang untuk mengelola kawasan tersebut. Bahkan setiap penggarap yang ada di kawasan tersebut sudah dilengkapi dengan kartu penggarap yang memberikan data berapa luasan yang mereka miliki dan berapa potensi yang ada pada lahan setiap garapan anggotanya. Harapan selanjutnya adalah dengan perhutanan sosial, skema kemitraan kehutanan ini, kondisi di Rempe Darussalam dan sekitarnya, khususnya pada kawasan hutan produksi tersebut, akan kondusif karena apa yang diharapkan oleh masyarakat untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari dalam kawasan hutan ini tercapai.